Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pembelajaran Biologi dan Bumi Antariksa kelas 2D PGSD yang beranggotakan Aldi Amal Birofik, Nur Laila Sari, Rianti Francisca, Sri Fitrianti, Tisya Anissa Yuliandini, dan Nidaul Hasanah. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah, khususnya untuk kelas 5 SD. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berfungsi mengangkut atau menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi, selain udara atau air, darah adalah bagian penting di tubuh yang membuat manusia tetap hidup. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian tadi, bahwa darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh agar semua organ tetap bisa bekerja dengan baik. Sel-sel di tubuh kita bisa berfungsi karena darah mengantarkan oksigen. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen, kemudian kembali ke jantung lagi. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Mengapa disebut peredaran darah tertutup? Karena darah yang dialirkan dari dan seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah yang mengalir dalam pembuluh darah juga saling berhubungan. Kemudian, mengapa disebut peredaran darah ganda? Karena darah yang mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Berbicara mengenai sistem peredaran darah, pastinya membutuhkan organ peredaran darah. Organ peredaran darah pada manusia sendiri terdiri dari yang pertama, jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bilik kiri dan serambi kiri diisi oleh darah bersih yang mengandung oksigen dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan dan serambi kanan berisi darah kotor yang sudah beredar ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup yang berfungsi menjaga agar darah yang ada di bilik tidak kembali ke serambi. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik sama-sama bercabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran
antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Dari segi alirannya, pembuluh nadi arah aliran darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh balik arah aliran darahnya menuju jantung. Pembuluh nadi membawa darah bersih atau kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh balik membawa darah kotor atau kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Pembuluh nadi sendiri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik memiliki dinding yang tipis dan kaku. Dari segi letaknya, pembuluh nadi terletak di bagian dalam, sedangkan pembuluh balik terletak di bagian permukaan kulit. Pembuluh nadi memiliki denyut yang terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi apabila terluka, darah yang keluar akan memancar, sedangkan pembuluh balik apabila terluka, darah yang keluar akan menetes. Pembuluh balik sendiri memiliki satu katup di dekat jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki banyak katup. Organ-organ peredaran darah tersebut saling berhubungan dalam sistem peredaran darah manusia, di mana dalam peredaran darah ganda terdiri dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Setelah itu, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Berbeda dengan peredaran darah besar yang meliputi seluruh tubuh, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru-paru. Dalam peredaran darah ini, perjalanannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Setelah tadi dijelaskan mengenai organ-organ peredaran darah, selanjutnya, apa sih fungsi dari organ-organ peredaran darah tersebut? Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kelima, vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keenam,
Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat penyuplai oksigen ke dalam darah. Sekian pembahasan mengenai sistem peredaran darah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.